Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 5 di mata kuliah Psikologi Kognitif. Kita beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Novita Tia Sufiana, yang kedua Rahmat Noviardi, yang ketiga Resti Nurfaidah. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang berpikir, ingatan, lupa, dan kesadaran. Apa itu berpikir? Kata berpikir sudah tidak asing ya buat kita. Setiap manusia pasti melakukan kegiatan berpikir every day and every time. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, biasanya diawali dengan proses berpikir. Arti berpikir menurut KBBI adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Pengertian berpikir menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Plato, bahwa berpikir adalah proses bicara dalam hati yang bisa disebut dengan aktivitas ideasional. Menurut Philip Harriman, bahwa berpikir memiliki banyak definisi seperti angan-angan, pertimbangan, kreativitas, pemecahan masalah, penentuan, ataupun perencanaan. Sedangkan menurut Drever, bahwa berpikir merupakan titik tolak dari adanya problem yang sedang dihadapi. Dan menurut Field Elrod, bahwa berpikir merupakan unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol yang berupa kata atau bahasa. Berpikir dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berpikir asosiatif dan berpikir terarah. Berpikir asosiatif yaitu suatu ide yang merangsang timbulnya ide-ide lain. Dan berpikir asosiatif ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama asosiasi bebas, yaitu satu ide akan menimbulkan ide mengenai hal lain, hal apa saja tanpa adanya batasan. Misalnya ide tentang makanan dapat merangsang timbulnya ide beberapa ide lain seperti ide restoran, dapur, nasi, ataupun sedekah. Yang kedua, asosiasi terkontrol, yaitu satu ide tertentu akan menimbulkan ide lain dalam batasan tertentu. Misalnya ide tentang membeli baju akan merangsang ide-ide lain seperti model baju, harga baju, merek, warna, ataupun tempat belinya, tetapi tidak merangsang ide lain di luar seperti penjahit, mesin jahit, dan seterusnya. Yang ketiga, melamun. Melamun adalah menghayal bebas tanpa batas dan tidak realistis. Contohnya seperti menghayal menjadi tuan putri. Yang keempat yaitu mimpi. Mimpi adalah ide-ide tentang berbagai hal yang timbul secara tidak disadari pada waktu tidur. Sedangkan proses berpikir terarah adalah proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan. Biasanya diarahkan pada pemecahan suatu persoalan. Misalnya ketika sedang membetulkan kerusakan mesin, ia mengerahkan semua pengetahuannya tentang mesin. Proses berpikir ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, yang ketiga yaitu pembentukan keputusan. Proses berpikir terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, yang ketiga yaitu pembentukan keputusan. Pembentukan pengertian ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu menganalisis ciri-ciri dari sejumlah unsur-unsurnya satu demi satu. Yang kedua, membanding-bandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri-ciri mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada, dan mana yang tidak selalu ada. Yang ketiga, mengabstraksi, yaitu menyisihkan atau membuang ciri-ciri yang tidak hakiki. Yang keempat, menangkap ciri-ciri yang hakiki. Pembentukan pendapat dibedakan menjadi 3, yaitu pendapat menolak, pendapat menerima, dan pendapat asumtif. Pendapat menolak yaitu tidak menerima ciri dari suatu hal, dan sedangkan pendapat menerima yaitu pendapat yang menerima sifat dari sesuatu hal, sedangkan pendapat asumtif yaitu mengungkapkan atau kemungkinan suatu sifat. Yang ketiga, pembentukan keputusan itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu keputusan induktif, yaitu
yang diambil dari pendapat-pendapat khusus membentuk suatu pendapat umum. Yang kedua, keputusan deduktif, yaitu yang diambil dari pendapat umum membentuk pendapat yang khusus. Sedangkan yang ketiga yaitu keputusan analogis, yaitu yang diambil dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan suatu pendapat dengan pendapat khusus yang telah ada. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanobita yang telah memberikan waktunya. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu ingatan. Ingatan adalah apa yang kita ingat, apa yang kita pikirkan, serta apa yang kita pelajari. Proses ingatan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah encoding atau proses di mana informasi masuk ke ingatan. Yang kedua adalah storage, yaitu penyimpanan informasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga retrieval, yaitu pemanggilan atau mengambil kembali informasi yang telah tersimpan untuk digunakan dalam aktivitas atau kehidupan sehari-hari. Tipe ingatan ada 3. Yang pertama, ingatan sensorik. Ingatan sensorik adalah ingatan yang mampu menyimpan sejumlah informasi indera yang relatif terbatas, hanya sesaat atau untuk periode yang sangat singkat. Yang kedua adalah ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek menyimpan informasi selama sekitar 30 detik dan hanya sekitar 7 bongkahan informasi dapat disimpan dan dipelihara di sistem ingatan jangka pendek. Yang ketiga adalah ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang merupakan tempat menyimpan informasi untuk yang sangat lama, untuk jangka waktu yang sangat lama. Ingatan jangka panjang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ingatan deklaratif. Ingatan deklaratif adalah ingatan yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran. Sedangkan yang kedua adalah ingatan non-deklaratif. Ingatan non-deklaratif adalah ingatan yang digambarkan melalui keterampilan dan tindakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rahmat, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Noviardi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan materi tentang lupa dan kesadaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dua rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya, yaitu Bu Novita Tias dan Bu Resti yang telah menjelaskan materi tentang berpikir dan ingatan. Untuk itu kita berlanjut, yaitu tentang lupa. Kita mulai dari pengertian lupa. Jadi pada presentasi saat ini saya akan menyampaikan 4 pengertian lupa yang telah disampaikan oleh beberapa pakar, yaitu yang pertama adalah oleh Agus Suyanto, di mana ia menyatakan bahwa lupa ialah peristiwa tidak dapat memproduksinya tanggapan-tanggapan kita, sedangkan ingatan kita sehat. Sedangkan Irwanto menyebutkan bahwa lupa adalah suatu gejala di mana informasi yang telah disimpan tidak dapat ditemukan kembali untuk digunakan. Beda dengan Muhyiddin Syah yang menyatakan bahwa lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau memproduksi apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari secara sederhana. Dan ia mengupakan teori ini dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan. Selanjutnya Gulo dan Reber juga menyampaikan bahwa lupa adalah ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dialami atau dipelajari. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Itulah beberapa pengertian lupa yang telah dikemukakan oleh para pakar psikologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori lupa, di mana di dalamnya membahas tentang mengapa bisa terjadi lupa. Yang pertama adalah
teori Dechai, di mana di dalamnya menyatakan bahwa memori menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah digunakan kembali. Teori ini mengandalkan bahwa setiap informasi disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak. Nah, jejak-jejak ini akan rusak atau menghilang bila tidak dipakai lagi. Sedangkan yang berikutnya, teori interferensi, itu mengatakan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang itu masih ada di dalam gudang memori dalam kepala kita, dalam pikiran kita. Tetapi proses lupa terjadi karena informasi yang baru mengganggu informasi yang sebelumnya. Jadi pada saat kita mendapatkan informasi yang baru, maka kita akan kesulitan untuk bisa memunculkan informasi yang lama tersimpan di dalam memori kita. Berikutnya adalah teori reconstruction, di mana menyebutkan bahwa informasi yang telah tersimpan menjadi sulit untuk diingat kembali, bukan karena lupa, tapi karena muncul dalam bentuk yang distort atau muncul dalam bentuk yang tidak tepat. Sedangkan yang terakhir yaitu teori motivate forgetting, di mana menjelaskan dalam teori ini bahwa kita akan cenderung melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan ini cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Jadi artinya teori motivate forgetting ini mengatakan bahwa lupa itu memang diniatkan oleh kita sendiri untuk melupakan sesuatu yang memang sifatnya tidak baik atau kelam, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengurangi kelupaan, cara mengurangi lupa, yaitu di sini saya bahas menjadi 4. Itu yang pertama dengan overlearning, yang kedua extra study time, yang ketiga mnemonic device, yang terakhir dengan pengelompokan. Yang pertama adalah cara mengurangi kelupaan dengan overlearning atau belajar lebih. Maksudnya adalah artinya belajar yang melebihi batas penugasan dasar itu bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kelupaan. Suatu contoh adalah jika seorang siswa ini telah banyak belajar tentang kalimat Pancasila, 5 Pancasila, dan ternyata setiap minggunya di setiap hari Senin siswa ini diminta untuk selalu menyebutkan Pancasila, maka dengan sendirinya Pancasila itu akan melekat di kepalanya dan sulit untuk lupa. Berikutnya adalah extra study time. Jadi di mana seseorang itu bisa menambah waktu belajarnya untuk menjadi obat mengurangi lupa. Jadi kalau seandainya kita belajar biasa setiap hari 2 jam, maka sekarang kita tambah menjadi 3 jam untuk mengurangi lupa dengan materi yang sama, seperti itu. Selanjutnya adalah mnemonic device, di mana cara ini adalah dengan menghubungkan suatu ingatan ya, yang akan kita simpan menggunakan cara-cara yang mudah, seperti menggunakan singkatan ataupun menggunakan simbol-simbol dalam kata-kata yang biasa kita ingat. Salah satu contohnya adalah jika seandainya kita akan mengingat suatu benda-benda yang ada di sekeliling kita, maka kita bisa mendefinisikannya dengan bangku saya ingat dengan warna merah, meja saya ingat dengan warna kuning, kasur saya ingat dengan warna biru. Jadi keterkaitan itu akan membuat kita lebih ingat dan mengurangi kelupaan. Yang terakhir adalah dengan cara pengelompokan. Maksudnya adalah agar
kelupaan ini bisa dikurangi, maka dalam hal mengingat kita bisa dengan cara pengelompokan sesuatu yang akan kita ingat. Contohnya adalah seperti ini. Jika seandainya seorang siswa akan mengingat tentang fungsi dari organ tubuh yang ada di tubuh kita, maka cara terbaik yang siswa ini lakukan adalah dengan mengelompokkan. Jadi fungsi mata yaitu dikelompokkan jadi fungsi penglihatan, mendengar itu termasuk ke dalam telinga, dikelompokkan juga organ gerak dan yang lainnya. Jadi dibuat berkelompok untuk dalam pengingatnya agar mengurangi kelupaan. Kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kesadaran, di mana di sini kita akan mulai dari pengertian dari kesadaran, ya, kesadaran diri. Di sini saya menyampaikan dari kami menyampaikan dua pernyataan, yaitu dari Daniel Goleman dan dari Singh, di mana Daniel Goleman menyebutkan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, dan dampaknya pada orang lain. Sedangkan Singh menegaskan bahwa kesadaran diri atau self-awareness mampu menghubungkan seseorang dengan perasaan, pikiran, dan tindakan pribadinya, sehingga membantu seseorang mendapatkan persepsi yang lebih jelas tentang apa yang ingin ia capai dalam hidup, dan karenanya dapat bekerja pada tingkat kompetensinya. Secara singkat, kesadaran diri bisa disimpulkan adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui dan memahami dirinya, meliputi kelebihan dan kelemahan, dorongan, nilai, serta dampaknya terhadap orang lain yang dapat memandu individu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, di sini kita akan bahas juga tentang jenis-jenis kesadaran diri. Dalam presentasi kali ini, kami menyampaikan dua kesadaran diri, yaitu adalah kesadaran objektif dan kesadaran subjektif. Kesadaran objektif adalah kesadaran yang menjadikan individu menjadi dirinya sebagai objek perhatian. Sedangkan kesadaran subjektif adalah kesadaran yang membuat individu fokus perhatiannya pada lingkungan. Jadi terlihat beda sekali bahwa kesadaran diri objektif menjadikan dirinya sebagai objek perhatian, sedangkan kesadaran subjektif mengarahkan individu fokus perhatiannya pada lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah indikator kesadaran diri. Di sini kita akan membahas seperti apa sih orang bisa dikatakan bahwa ia memiliki kesadaran diri. Di sini dijelaskan 6 poin, yaitu yang pertama, orang bisa dikatakan mempunyai kesadaran diri jika orang itu mengenali perasaan dan perilaku dirinya sendiri. Yang kedua adalah orang dikatakan memiliki kesadaran jika orang tersebut mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah orang dikatakan memiliki kesadaran jika orang tersebut mempunyai sikap mandiri dan percaya diri terhadap apa yang ia miliki. Berikutnya adalah orang dikatakan memiliki kesadaran jika orang tersebut dapat membuat keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah orang dapat dikatakan memiliki kesadaran jika orang tersebut terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan. Yang terakhir adalah orang dapat dikatakan memiliki kesadaran jika orang tersebut dapat mengevaluasi diri. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5.
Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.